Oke, Pak Jaya, siap Pak Jaya? Ya, Pak. Pak Jaya monitor, Pak Jaya. Ya, Waktu ya. dan tempat saya persilakan Pak presentasinya. Terima kasih Pak. Biasanya Pak kalau Jaya misal akan membawakan yang properti luar negeri ya. Ya, terima kasih Pak. Biasanya kalau misalnya diseling iklan dulu, saya punya royalti paling tinggi Pak. Free seumur hidup member Arebi Pak. Tenang Pak. Oke. Ya nanti dibungkus Pak, tenang aja Pak. Memang ini Bapak Ibu semua, kalau misalnya kita bergabung di Arebi sebagai satu keluarga Arebi gitu ya, ini memang seru sekali, bisa belajar banyak dan bisa bercanda satu dengan yang lain. So, it's very good. Saya akan sharing hari ini Bapak Ibu mengenai satu topik yang cukup interesting menurut saya. Topik ini akhir-akhir ini banyak dibicarakan ketika ada beberapa kasus ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat. Ini masih bisa dilihat ya Pak? Bisa Pak Jaya, tinggal di aman ya? Iya, bentar Pak. Oke. Hari ini saya mau membawakan satu topik Bapak Ibu yang tentang global. Seperti yang Bapak Ibu melihat pada saat ini, transaksi properti ini makin lama makin efisien Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat secara teknologi juga semakin lama semakin membuat pekerjaan broker itu efisien. Teknologi tidak akan take over, tidak akan menggantikan peran Bapak Ibu, tetapi teknologi ini akan membuat penjual, pembeli, dan juga broker lebih efisien dalam melakukan pekerjaannya. So, topik yang hari ini saya ingin bicarakan itu saya dasarkan dari pengalaman bersama dengan Arebi karena saya in charge of international relation, maka saya banyak berhubungan dengan orang-orang luar negeri, khususnya di ASEAN dan juga di dunia. Arebi bergabung, Bapak Ibu, pada ASEAN Real Estate Network Alliance, ARENA, seluruh negara-negara ASEAN kecuali Brunei, dan ada satu negara lagi, kalau saya nggak salah ingat, saya lupa, sudah bergabung dalam aliansi ini, di mana kita semua saling belajar, kita semua saling tukar informasi. So, ada baiknya juga bahwa kita semua ini bisa mendengar informasi-informasi di luar langsung daripada sumbernya. Apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka kerjakan ketika saat PSBB atau total lockdown terjadi di negara mereka. Arebi juga bergabung dengan NAR sebagai salah satu partner asosiasi untuk masuk ke investor-investor yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika. So dasar pengalaman yang saya akan bagikan juga adalah satu dari brand di mana saya berada, di mana kita ada lebih dari 115 negara. Apa sih yang dilakukan sama orang-orang di luar negeri ketika mereka di lockdown? Bagaimana caranya mereka menjalankan penjualan properti ketika mereka di lockdown? Bagaimana caranya agar bisa siklus properti ini terus berjalan? Contohnya waktu kemarin di Italia itu total lockdown, close. Tetapi apa yang terjadi, semua brand di sana itu bergabung dan menuliskan surat kepada pemerintah lokal mereka. Dan akhirnya mereka dianggap sebagai essential service dan diizinkan untuk melakukan real estate transaction. So, ketika kita bergabung semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita itu kekuatannya akan sangat-sangat didengar oleh pemerintah. Ya. Jadi saya himbau Bapak Ibu semua yang masih belum ikut dalam Arebi, mari bergabung dengan kami di Arebi agar Bapak Ibu juga terekspos untuk properti-properti internasional dan juga apa yang dilakukan internasionally supaya bisa dilakukan dan diterapkan di kantor-kantor Bapak Ibu semua. So, tujuan, kenapa sih kita ini berhubungan dengan luar negeri? Kenapa kita menjalin hubungan internasional? Network. Pertama adalah network. Network ini tidak mudah dan tidak murah, Bapak Ibu, untuk dilakukan. Seringkali kita, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah pernah menjalani, di mana Bapak Ibu mau bekerja sama dengan satu broker atau
developer yang ada di luar negeri. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah ketemu, sudah pernah mendengar orangnya, atau bahkan memiliki satu teman di mana dia memiliki satu relasi dengan orang yang Bapak Ibu mau kerjasamakan, itu akan jauh lebih mudah Bapak Ibu daripada Bapak Ibu harus membangun dari nol network itu. Yang kedua, learning, training. The more you learn, the more you earn. Ketika Bapak Ibu belajar lebih banyak, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan benefit lebih banyak. Ya, benefit intangible ini yang dapat Bapak Ibu gunakan di kemudian hari untuk menjadi satu value added service kepada klien-klien Bapak Ibu semuanya. Lalu experience, kita juga belajar dari orang-orang yang ada di luar negeri, apa yang mereka lakukan secara benar, apa yang mereka lakukan secara tidak benar, yang kita tidak perlu ikuti. Ya, experience itu saya ingat Papa saya selalu bilang, experience itu mahal. Jadi kalau misalnya bisa belajar dari orang lain, mari kita belajar dari orang lain. Oke, so RAB juga ada di luar negeri Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan agent dan broker di Indonesia. Kita banyak materi-materi yang kita ambil dari negara-negara sahabat atau asosiasi-asosiasi yang kita implementasikan dan kita bicarakan ketika kita meeting dengan DPP dan DPD. Jadi semua ini kita akan mendorong satu brokerage. Kita akan mendorong brokerage di Indonesia untuk lebih maju, lebih dipandang, dan lebih naik kelas. Dan juga yang terakhir, apa yang kami lakukan dari RAB International Relations, kami mendukung pemerintah RI, dan kami menjual Indonesia sebagai satu negara tujuan untuk investasi bagi orang-orang asing dan perusahaan-perusahaan asing yang ada di luar sana. So, saat ini, welcome to the borderless world, Bapak Ibu. Jadi, sekarang kita bisa Zoom dengan orang di mana-mana saja. Nanti tanggal 2 Juni, kita akan ada satu acara dunia bersama dengan National Association of Realtor di Amerika. Saya dan Bu Jessica akan mewakili. Bapak Ibu semua juga kalau misalkan ingin mengikuti, nanti mohon informasikan kepada saya maupun Bu Jessica. Ya, kita akan mengadakan satu pertemuan di antara seluruh member NAR yang akan dibicarakan real estate ini bagaimana ke depannya di seluruh dunia. Jadi kita bisa belajar juga dari situ. So, saya sering ditanya, apa sih, saya perlu apa kalau misalnya saya mau bekerja sama dengan orang-orang atau developer yang ada di negara lain. Yang pertama yang saya selalu bicarakan, Bapak Ibu, dan saya selalu advice bagi teman-teman semuanya, ketika Anda mau menjalin satu hubungan yang baru, yang Anda perlukan adalah relasi itu. Anda harus membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di negara-negara itu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar mungkin contoh ekstrim ya Bapak Ibu, contohnya adalah orang Jepang. Kalau misalnya kita mau bekerja sama ataupun kita mau menjadikan mereka satu sumber untuk informasi, kita harus ada satu relasi yang baik dengan mereka. Baru mereka bisa secara terbuka memberikan informasi kepada kita. So, kalau misalnya Bapak Ibu mau bekerja sama dengan developer, contoh, developer dari Malaysia mau menjual propertinya, produknya di Indonesia, dan developer ini mau menunjuk Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan mereka, relationship ini harus dibangun dan dibentuk. Relationship ini dibangun bukan dengan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat panjang kadang-kadang. Jadi, bangunlah relasi ini. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi harus sangat-sangat jelas dan harus sangat-sangat bagus kalau misalkan berbicara dengan siapapun itu dari luar negeri. Ya, ketika lockdown ini kita semua diajarkan bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan efektif. Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi gunakan waktu-waktu ini Bapak Ibu untuk training Bapak Ibu bagaimana cara saya komunikasi. Pertama dengan orang-orang yang ada di sekeliling dulu, yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Zoom meeting hari ini. Atau yang kedua, bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki background bahasa yang berbeda. Nah, saatnya ini adalah saat yang baik untuk Bapak Ibu belajar. Yang ketiga Bapak Ibu, saran kami adalah ketika Anda berbicara dengan orang-orang yang ada di luar negeri, Anda mau masuk kepada satu agreement, kesepakatan. Semuanya harus tertulis dan harus jelas.
ketika Bapak Ibu semua berbicara, oh ya kita bagaimana kalau misalnya kita melakukan ini, apakah Anda setuju? Setuju. Jangan hanya diambil dari kata-katanya saja, tetapi setelah itu Bapak Ibu harus membuat 1 minutes of meeting, MOM. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. So, banyak sekali developer-developer ini datang ke Indonesia, mau mengambil market Indonesia, karena orang Indonesia ini sangat-sangat suka untuk berinvestasi. Bapak Ibu, saat ini adalah saat-saat yang bagus sekali untuk berinvestasi. Saat ini kami juga dari brand saya, banyak sekali kedatangan developer-developer dari Australia, dari New Zealand, dari Inggris, Bapak Ibu. Kenapa? Saat ini adalah saat yang baik untuk berinvestasi. Jangan lupa mantra investasi dalam properti. You make money when you buy. Anda untung ketika Anda membeli properti. Sekarang ini saatnya Anda untung ketika Anda beli properti karena it's a buyer's market. So, ketika Anda bernegosiasi dengan developer asing yang datang ke Indonesia, mau nggak Anda menjualkan produk saya? Jangan langsung bilang mau, Bapak Ibu. Jangan terburu-buru. Anda harus berbicara, bangun relasi itu yang seperti tadi saya utarakan. Siapakah orang ini? Seringkali Bapak Ibu, developer itu menggunakan satu PT yang belakangnya itu kita belum tahu siapa. Nah, di luar negeri itu sangat-sangat dimungkinkan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang-orang di belakang developer yang keluar ini kepada Bapak Ibu. Contoh, saya ambil kata mungkin ada developer di Singapura namanya Joy Property Private Limited. Ya. Joy Property Private Limited ini mungkin yang nongol orang Singapura. Tetapi mungkin belakangnya ada orang-orang dari negara-negara lain. Mungkin ada orang-orang dari negara Afrika mungkin yang investor sebagai investor di Singapura, atau mungkin ada orang-orang dari negara-negara Timur Tengah atau China atau apapun itu yang berjalan sebagai investornya untuk proyek tersebut. Nah, itu semua dapat dilakukan di Singapura. Memang itu memerlukan effort Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya untuk menjaga keamanan Bapak Ibu ke depannya dan juga keamanan untuk pembeli, itu layak untuk ditelusuri. Anda harus mempersiapkan strategi berbicara kepada developer-developer ini. Strateginya apa? Informasi. Seringkali developer banyak mendorong agent-agent yang tidak mengenal mereka untuk pokoknya jualan saja. Saya dan juga mungkin ada beberapa teman di sini pernah disamperin sama satu namanya portfolio manager Bapak Ibu. So mereka ini adalah flipper. Flipper itu membeli rumah-rumah yang udah mau hancur secara portfolio. Belinya bukan 1-2 Bapak Ibu, mereka belinya 100, 1000 rumah mereka beli dari bank, mereka renovasi, mereka rentalkan, lalu mereka jual rumah itu kepada investor-investor. Nah, pernah kita telusuri sampai dalam, ternyata orang ini pernah dicari-cari FBI. Ternyata orang ini pernah masuk kasus, ada di Singapura, ada di Malaysia. Ketika kita mencari lebih lanjut di Amerika, oh ternyata perusahaan ini pernah berganti-ganti nama begitu banyak. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu dengan jelas agar Bapak Ibu bisa menggunakan informasi tersebut sebagai strategi ketika berbicara dan bernegosiasi kepada developer asing ini. Ketika Anda berbicara dengan developer asing, Anda harus percaya diri Bapak Ibu, ya. Karena mereka datang ke Indonesia dan mereka mencari pasar properti baru. Ketika Anda berbicara, jangan sampai Anda ada dalam posisi yang tertekan. Anda harus dalam posisi di mana Anda bisa berbicara dan bernegosiasi dengan jelas dan dengan kuat dengan kepercayaan diri Anda. Of course, Anda bisa merangkul teman-teman yang lain. Ayo, mau nggak jualan barengan barang ini? Gitu. Nah, di situ Anda harus membangun confidence Anda ketika Anda berbicara dan bernegosiasi dengan developer asing ini. Sekali lagi saya juga bilang, jangan terburu-buru. Anda harus dapat melakukan research dengan baik. Anda harus dapat melakukan membangun satu relasi yang baik dengan developer-developer asing ini. So, seringkali juga kita ketemui Bapak Ibu ketika saya khususnya membaca banyak dari brand kita, di mana Remax bekerja sama dengan banyak developer di luar negeri, agreement
untuk kantor A dan agreement untuk kantor B itu bisa berbeda isinya. Tergantung negosiasinya Anda seperti apa. So, jangan menganggap semua agreement ini sama. Ketika orang ini bilang, semua agreement untuk luar negeri sama, belum tentu, Bapak-Ibu. So, ketika Anda bernegosiasi dan Anda melihat ke surat kesepakatan dengan developer ini, negosiasi yang keras kepada mereka, dan negosiasi yang jelas di depan. Jangan di tengah jalan Anda baru tukar, karena itu akan sulit sekali. So, jika ada, jangan sampai Bapak-Ibu memegang kata-kata saja dari developer atau dari siapapun itu. Ya mungkin ini kita juga bisa belajar secara lokal, secara di Indonesia ataupun di luar negeri. Jangan berbicara dan memegang kata-kata orang saja, karena orang ini dalam beberapa waktu atau dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan beberapa hari ke depan, tiba-tiba dia sudah bisa hilang. Ya, jadi pegang kertas yang jelas dan semuanya ini harus tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. So, yes, kalau misalnya Bapak Ibu ingat tadi saya bilang, mungkin diajak sama teman untuk menjual properti yang ada di luar negeri. Bapak Ibu jangan sampai lupa, agreement itu Bapak Ibu harus ada pegang sendiri-sendiri. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak memegang agreement sendiri, dan Bapak Ibu keluar negeri, tidak akan diladeni. Pasti akan dicuekin. Dia hanya akan berbicara dengan orang-orang yang menandatangani surat kesepakatan bersama dia. Oke. So, ada beberapa hal, mengapa developer menjual ke luar negeri, Bapak Ibu? Kalau misalkan negara mereka itu adalah negara yang baik kok, pembeli-pembelinya mereka memiliki satu populasi yang baik, kenapa mereka menjual ke luar negeri? Ya, ada beberapa poin yang saya tulis di sini, mungkin yang saya pengen ngomong adalah poin yang ketiga. Ada peraturan pemerintah, Bapak Ibu, yang mengharuskan mereka diversify mereka punya penjualan. So, contohnya di Australia. Ketika satu developer membangun satu apartemen, di situ sudah dialokasikan berapa persen untuk warga lokal, beberapa persen untuk warga asing, berapa persen untuk permanent resident asing. Ya, nah itu ada regulasinya dari pemerintah yang mengharuskan mereka developer ini untuk menjual ke luar negeri. Okay. Ada satu kemungkinan lagi yang mengapa mereka menjual ke luar negeri. Di pasar lokal itu tidak laku, Bapak Ibu. So kita bisa membayangkan selalu ada two side of the story. Ya, jadi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan, di mana Bapak Ibu perlu melakukan research. Kenapa dia bisa sampai jor-joran menjual ke luar negeri? Apakah market lokalnya tidak bisa dia hisap, tidak bisa terambil semuanya, terjual dari market lokal, atau memang developer ini di market lokalnya itu sudah tidak dipercaya. So, itu yang Bapak Ibu perlu lakukan research. Rambu-rambu kuning, Bapak Ibu. Ketika developer mengajak Bapak Ibu untuk bekerja sama, ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang paling mudah dan paling sering mereka lakukan adalah memberikan komisi yang tinggi dengan closing fee yang tinggi dengan free gift yang tinggi yang nggak jelas. Bapak Ibu semua, saya mau mengatakan, kalkulator yang Bapak Ibu gunakan bersama kalkulator yang developer gunakan itu sama, Bapak Ibu. Microsoft Excel yang digunakan sama Bapak Ibu dan developer gunakan itu sama. Itu dibuat oleh Microsoft. Jadi, ketika 1 plus 1 itu tidak sama dengan 2, itu adalah hal yang perlu Bapak Ibu cermati. Bapak Ibu perlu ketahui kenapa developer kok mau memberikan komisi yang jauh lebih tinggi daripada developer-developer lainnya. Mungkin itu bisa dijadikan satu pertanyaan. Atau bisa juga memang mereka lagi mengeluarkan program dengan komisi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa menjadi salah satu poin juga untuk Bapak Ibu pertimbangkan. Lalu, ketika Bapak Ibu pergi sama developer ini untuk meninjau lokasi, itu seringkali mungkin dibawa pergi nggak tahu kemana, dibawa jalan-jalan, diservis habis-habisan, tetapi tidak ngomongin project. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu harus bisa melihat secara detail Bapak Ibu. Ketika itu terjadi, apa yang dilakukan oleh developer, apa yang Anda harus lakukan? Ketika ada satu pertanyaan kecil, di dalam hati Bapak Ibu mengenai developer ini, lebih baik Anda tanya pada saat itu. Jangan sampai Anda simpan-simpan,
lalu habis itu tanda tangan agreement, kelupaan ya poin itu, dan akhirnya poin itu yang mengganjal kerjasama Bapak Ibu di kemudian hari. So, kalau misalnya dari kami, Bapak Ibu, karena kita ada di 115 negara, so, kita hanya tinggal telepon aja Bapak Ibu sama teman-temannya yang ada di negara tersebut, langsung menanyakan developer ini bagaimana, kita akan dapat mengetahui asal-usul developer ini seperti apa. Don't underestimate the power of written document. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sesuatu yang ditulis dan ditandatangani itu sangat dihargai ketika Bapak Ibu masuk ke arbitrase atau ke meja hijau. Ya, jadi jangan lupa semuanya itu kalau bisa ditulis sedetail-detailnya Bapak Ibu, apalagi agreement dan poin-poin dan klausul-klausul yang membantu Bapak Ibu. Contohnya, komisi dibayarkan ke siapa, itu harus jelas Bapak Ibu ditulis. Nomor rekeningnya berapa, itu harus jelas ditulis. Supaya jangan sampai nanti mereka bilang, oh saya sudah bayar koordinator yang tidak bayar Anda. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda tangan itu langsung dengan developer bisa, kita bisa menggunakan itu sebagai bukti. Harusnya Anda transfer ke sini, Anda tidak transfer ke koordinator. Oke. Kegunaan kesepakatan yang tertulis, saya kira ini adalah hal-hal yang basic dan sangat-sangat diperlukan, tapi seringkali dilupakan Bapak Ibu sama kita semua nih di praktisi broker properti ini. Ya, kegunaan kesepakatan yang tertulis ini khususnya untuk menjaga worst case scenario, untuk risk management kedua belah pihak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terbentur dalam satu situasi legal, contoh misalkan ada developer yang di luar negeri tiba-tiba tidak membayar komisi, satu atau dan lain hal yang lainnya lah, kita tidak bisa tahu kenapa dia tidak bisa bayar komisi. Nah, itu kita bisa jaga di agreement ini. Lalu kita menjaga keseimbangan, mungkin tadi Pak Ori juga sempat singgung, keseimbangan di mana di dalam klausul-klausul yang ada di dalam kesepakatan, itu tertulis klausul yang win untuk developer dan juga win buat kita semua sebagai perantara perdagangan properti. Oke. Lalu ini akan menjadi bukti yang sangat kuat di pengadilan. Sekali lagi Bapak Ibu, semua yang tertulis Bapak Ibu ya. Saya sudah pernah dengar Bapak Ibu di mana satu bukti dari WhatsApp atau dari SMS itu tidak terlalu kuat Bapak Ibu di pengadilan di luar negeri ya. Bukti yang kuat itu seperti apa? Bukti yang kuat itu adalah surat atau email yang dikirimkan kepada orang tersebut gitu. Jadi itu baru bisa dianggap sebagai satu bukti yang bisa diterima oleh pengadilan di luar negeri sebagai bukti yang sah dan kuat Bapak Ibu. Saya selalu bilang dan saya selalu himbau untuk teman-teman biasakan. Setiap kali Anda setelah telepon sama orang, yes, saya setuju begini. Biasakan untuk tulis di email dan kirim kepada orang itu. Supaya kedua-duanya tidak akan pernah lupa apa yang sudah dibicarakan. Gitu, ya. So, ketika Bapak Ibu sudah komunikasi, bertemu, lalu ngomong, tulis di email, kirim ke orangnya. Supaya tidak lupa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap ada agreement, itu harus disimpan satu set kopi buat Bapak Ibu semua. Oke, so saya ingin bicara Bapak Ibu tindakan REB ya. Apa yang dapat REB lakukan ketika terjadi satu dispute ke luar negeri? Bapak Ibu, REB ini tidak menjalin satu kerjasama antara REB dan developer. Ya, yang menjalin kerjasama itu adalah broker atau kantor broker atau agent tersebut dengan developer yang ada di luar. Jadi yang kami butuhkan sebelum kami bisa memulai perbincangan dengan rekanan asosiasi kami yang ada di luar negeri adalah bukti-bukti yang lengkap dan jelas, Bapak Ibu. Kami pasti akan bertanya-tanya dulu kepada Bapak Ibu kalau misalkan ada kasus dengan bukti-bukti yang kami terima, dan kami harap Bapak Ibu semua bisa menjelaskan dengan cara yang sangat-sangat terbuka, supaya ketika kita bicara dengan rekanan kami di sana, kita tidak kena blindsided. Blindsided maksudnya adalah informasi yang seharusnya kita ketahui, tidak kita ketahui. Gitu. REB juga bisa menjadi validator, Bapak Ibu. Misalkan, oh ya, kami mau bekerja sama dengan satu developer yang namanya ini.
bisa nggak mungkin ada RAB bisa membantu membuka satu komunikasi dengan orang yang ada di negara tersebut, apakah properti ini memang lagi dibangun, apa status developernya. Nah, itu kita bisa bantu Bapak Ibu ya. Cuman kita tidak bisa bantu Bapak Ibu untuk membayar biaya mediasi legal atau lawyer ya. RAB tidak bisa mengeluarkan biaya itu. Semua harus dibayarkan oleh yang bersangkutan. Jangan lupa ya. RAB juga tidak bisa menjadi saksi atau menandatangani kontrak kerjasama dengan developer. Kami adalah fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi konsultasi, kalau misalnya Bapak Ibu mau konsultasi, monggo langsung. Di sini juga ada tim, saya juga bisa, Bu Jessica Leonard juga bisa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami. So, kita juga tidak bisa menjalankan mediasi untuk yang bersangkutan, Bapak Ibu. Kita bisa membuka satu komunikasi, kita bisa menjadi satu narasumber, kita bisa menjadi satu badan yang bisa menengahi, ya, jadi fasilitator untuk Bapak Ibu semua. Tetapi untuk mediasi itu kita tidak bisa menjalankannya untuk Bapak Ibu. Oke, so saya kira itu saja yang saya bisa bagikan saat ini, Pak Margo, Pak Aseng. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo bisa langsung bertanya kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaya. Presentasinya luar biasa untuk properti-properti yang bagaimana kita untuk jualan di properti yang di luar negeri. Ini barangkali ada satu pertanyaan, Pak. Kalau misalnya penjualan dari sini, terus kemudian ada masalah, Pak. Masalah di luar negeri yang mana komisinya nih, ada pertanyaan komisinya nggak dibayar, Pak. Ya. Atau dibayar seperti tadi Bapak yang jelaskan, dibayar kepada, katakanlah kalau di Indonesia dikenal lead agent. Di lead agentnya dibayar, kontraknya antara lead agent. Kita subnya, Pak, nggak dibayar. Ya. Itu bagaimana cara menelusurinya? Apakah asosiasi dari RAB ini bisa kerjasama dengan asosiasi dari setempat? Ya, yes, betul Pak. So, pasti yang pertama-tama saya mintakan itu adalah mana buktinya dulu. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa berjalan hanya dengan lisan. Kita tidak bisa berjalan hanya dengan WA-nya Bapak Ibu. Saya ada masalah dengan ini, saya punya komisi tidak dibayar melalui WA. Kita tidak bisa berjalan dengan itu Bapak Ibu. Kita perlu agreement Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanda tangani dengan siapapun itu. Ya, dari situ baru kita bisa telusuri lebih lanjut. Bapak Ibu, kalau misalkan dengan counterpart di luar negeri, Bapak Ibu harus tahu bahwa cara mereka bekerja berbeda dengan kita. Cara kita bekerja sangat berbeda dengan mereka. Jadi seringkali banyak orang kan, kok lama banget sih nih, nggak ada berita-berita apa segala macam. Nah, memang itu perlu waktu Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya ini perlu waktu dan perlu effort. Kami semua di RAB juga memiliki full-time job, ya Bapak Ibu. Ini kita lakukan sebagai satu service member-member RAB ini, khususnya para pengurus-pengurus RAB, DPP, dan DPD yang ada di tempat ini, semuanya Bapak Ibu, itu melakukan ini karena ingin memperbaiki martabat marketing dan broker, dan posisi broker ini harus naik di Indonesia. Itu adalah kerinduan kami semua. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki satu persoalan, nomor satu, itu adalah bukti tertulis yang ditandatangani dan disepakati kedua belah pihak. Itu harus kami miliki terlebih dahulu. Setelah itu, baru kami bisa melakukan komunikasi dengan asosiasi setempat. Bapak Ibu, kalau misalkan buktinya itu konkret, asosiasi-asosiasi khususnya yang berada di negara-negara Asia dan dunia ini, khususnya saya bisa bicara contoh untuk Malaysia atau Singapura, buktinya konkret, mereka bisa langsung menindak dan tindakannya mereka itu cukup kencang. Tetapi, satu catatan, buktinya jelas dan konkret, Bapak Ibu. Ya, cukup jelas Pak Jaya penjelasannya. Ya. Jadi, barangkali itu terjawab ya buat teman-teman yang ada masalah komisi belum terbayarkan. Ya, kalau mau dibantu tentunya hanya sebatas kita bantu untuk menjadi komunikator ke asosiasi setempat ya. Dan ini ada lanjutan lagi, saya mungkin ini ada pertanyaan untuk umum nih Pak Jaya. Mungkin lebih cenderung ke hukum ini ya. Bentar Pak Aseng. Pak Jaya, bentar Pak Aseng. Stop scan dulu Pak Jaya. Nah, okay. Udah aman Pak. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Pak Ori kayaknya nih. Ya, Pak Ori dari Bu Mira.
ya. Coba Bu Mira, saya ini dibantu Pak Bu Preti. Oke, saya bisa kali. Udah Pak, monggo Pak. Bu Mira, silakan Ya, Bu Mira. silakan Bu Mira. Ya, kalau yang tadi kan pertanyaan saya yang pertama mungkin sudah terjawab ya, Pak. Yang penting semua legalitasnya jelas. Yang kedua mungkin bila kami dipercaya untuk menjalankan satu proyek di luar negeri, ya. Yang pertama, apakah kita bisa bekerja sama dengan Arebi sehingga Arebi bisa support full untuk sama-sama membantu memasarkan. Kedua, apakah seperti tadi yang Pak Jaya jelaskan bisa membantu mengecek background dari latar belakang si developer tersebut. Seperti tadi kan, ngeri-ngeri juga nih. Kan sekarang banyak sekali properti dari Spanyol, dari Amerika yang murah meriah gitu loh ya, yang sekitar 2 miliar, 1 miliar, 3 miliar udah bisa kita dapatkan dengan cara yang sudah direntalkan pula. Nah, bagaimana, apakah bisa Arebi membantu mengecek developer-developer tersebut gitu loh. Kalau misalkan saya minta tolong, karena memang kebetulan saya memang lagi diundang, lagi diajak, tapi saya juga ngeri-ngeri sedap nih, karena kan saya juga tidak tahu background-nya nih seperti apa gitu. Oke, gitu ya. Pak Jaya, mudah-mudahan bisa bantu. Thank you. Oke, Bu. Arebi ini kita akan lemparkan. Jadi begini, pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ada, nanti ketika Ibu kirimkan kepada kami, yang pastinya saya akan tanyain baik dulu, Bu, supaya jelas. Nah, setelah itu terjadi, kita akan lempar pertanyaan-pertanyaan ini kepada counterpart kami yang ada di negara-negara tersebut. Ya. Kita yang pasti akan bekerja sama dengan asosiasi yang ada di sana. Biasanya yang kami hubungin itu ketua umumnya dulu, ya. So ketua umum ini nanti mungkin dia tahu, mungkin dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia pasti akan lempar ke bawahannya dia. Nah, itu perlu proses. Semua informasi yang kita dapatkan, kita akan berikan kepada Ibu, ya. Kita bisa bantu dan sekali lagi menjadi fasilitator. Tetapi keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu semuanya, gitu. So ketika kita bilang, oke, Bu, contoh, mungkin izinkan saya untuk kasih contoh yang tadi lagi, Bu, ya. Ada satu, dia mengatakan dirinya dia adalah developer. Developer ini datang dari, kalau saya nggak salah ingat, New Orleans, kalau saya nggak salah ingat. So, dia menjual properti-properti yang ada di New Orleans setelah properti ini kena hurricane. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingat berapa tahun lalu di Amerika, New Orleans itu kena hurricane, banyak properti-properti yang hancur. Apa yang dilakukan? Dia beli portfolio aset ini dari bank dengan harga murah, dibangun lagi properti itu. Nah, dijuallah properti itu kepada properti yang ada kepada investor-investor yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, dan terakhir masuk di Indonesia. So, research kita itu sangat-sangat lama, Bu. Waktu itu, developer selalu mendorong, kita maunya kerjasama sama Anda, karena Anda adalah memiliki network yang bagus, Anda datang dari brand. Ketika orang mau kerjasama, nggak pernah brand Anda busuk gitu, nggak pernah dia ngomong begitu. Pasti ngomongnya brand Anda bagus. Oke. Nah, lalu research itu kita lakukan sampai 6 bulan, Bu. Pada saat kita lakukan research pertama, nggak keluar namanya. Namanya ini kita nggak bersih. Bulan ketiga, tiba-tiba kita bicara sama teman yang ada di Indonesia. Oh iya, gue juga di approach sama dia. Ternyata research saya begini-begini. Pas dilihat, iya benar. Bulan keempat, keluar lagi beritanya yang lain lagi. Akhirnya kita tanya sama counterpart kita yang di Amerika. Ketika mereka search, cara mereka bikin background search itu, Bapak Ibu, itu berbeda. Yang pertama mereka masukin pasti Google. Oke. Nah, Google, algoritma yang ada di dalam Google, ketika kita dari Indonesia search dengan orang yang dekat dengan lokasinya search, keluarnya bisa berbeda, Bapak Ibu. So, informasi-informasi ini kita kumpulkan, jadikan satu, baru kita bisa putuskan masuk atau tidak. Arebi bisa memfasilitasi dalam hal itu, tetapi kita perlu waktu. Kita perlu bekerja sama. Jangan sampai Arebi, minta tolong dong Pak, saya mau kerja sama developer ini. Tolong Bapak cari tahu tentang developer ini. Lalu cuci tangan. Bye-bye, kasih tahu saya ya resultnya apa. Wah, kita tidak bekerja sama seperti itu. Tetapi kita bekerja sama barengan. Jadi kita bisa diskusi, kita saling belajar sama-sama, kita bisa membantu Bapak Ibu semua member Arebi untuk bertransaksi properti dengan aman di luar negeri. Gitu, Bu. Oke, Pak Jaya. Cukup, Bu Wira? Oke, katanya Pak. Jempolnya Oke. Ini kebetulan ada komandan nih, dari komandannya Arebi yang mantan Pak Ketum.
ya dari Pak Tirta. Tadi ada sedikit yang mau ditambahkan tentang yang luar negeri ini. Pak Tirta, selamat pagi Pak Tirta. Silakan Pak Tirta, apa yang mau ditambahkan? Oke, selamat pagi semuanya. Makasih Pak Aseng. Muda Pak. Tambah muda ini kelihatannya. Ini. Ya. Makasih. Juga Pak Ori tadi, Pak Hence juga sukses. Saya senang nih dengan Pak Jaya karena udah membuka cakrawala untuk internasional. Dan saya bilang Pak Jaya satu mungkin yang ketua internasional yang paling aktif selama ini di REB. Sukses buat Pak Jaya, pertama saya ngucapin karena dia aktif banget. Mantap tapi Pak Jaya. Ya, tapi saya harapin satu lagi, yuk teman-teman ikut. Jangan cuma Pak Jaya tok atau Bu Jessica doang. Karena pengalaman saya berapa kali saya di luar negeri seringnya mau ikut itu bisa dihitung pakai tangan, bahkan kadang cuma sendirian. Jadi saya harapin teman-teman yuk. Kenapa? Tangannya sekarang cuma satu Pak, bisa dihitung. Ya, ada itu sampai satu aja Pak. Udah itu saya harapin yang lain, karena ini opportunity. Dengannya ada COVID ini sebetulnya pasar luar negeri sangat besar sekali. Apalagi dengan kondisi kayak begini, ini yang teman-teman bisa lihat. Tapi opportunity yang terbesar lagi adalah satu, kita bisa banyak belajar dari NAR, dari area, dari apa istilahnya dari apa. Kita juga satu Pak Jaya mungkin saya titip pesan Rewa Australia itu dulu juga banyak sekali bantu kita. Kita banyak bisa belajar tentang broker properti, baik tentang closing, tentang selling, tentang apapun yang tentang berkaitan dengan properti, bahkan sampai tentang promotionnya. Jadi aku harapin, yuk teman-teman REB, saya senang nih hari ini bisa terkumpul 200 luar biasa. REB sekarang udah maju luar biasa, dan saya ikut senang, ikut bangga, dan ikut bahagia. Oke, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya udah pernah masa di luar negeri, dan saya pernah closing juga. Tapi ingat satu loh, tadi Pak Jaya udah kasih, mungkin saya tambahkan dikit ya Pak Jaya. Mau Pak? Kita sering tidak baca legalnya. Ini yang paling parah. Karena waktu saya sama Pak Lukas, sama Pak Almarhum, Pak Haryap, sama Pak Tommy, sama Pak Tony, kita kena waktu itu. Karena kenapa? Bapak Ibu seringnya hanya transaksi, kemudian kita teman yang di under kita itu seringnya nggak mau baca. Jadi waktu itu mereka udah bayar tanda jadi, karena tanda jadinya bahkan DP nggak besar. DP juga nggak kecil. Tapi mereka lupa kalau di Indonesia kita tanda tangan kemudian kita nggak terusin, itu hukumnya nggak apa-apa. Bahkan kan kita masih ngotot bisa minta tanda jadi balik kan. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa loh Bapak Ibu, you bisa di-issue balik. Bahkan waktu itu komisi saya akhirnya yang dipotong. Nah, ini harus hati-hati. Karena mereka kalau udah tanda tangan, itu dianggapnya nggak bisa melanggar. Walaupun down payment-nya cuma 10% pun, mereka bisa di-issue balik. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ini yang harus dihituin. Yang ketiga saya perlu sampaikan lagi adalah satu, seringnya kita transaksi luar negeri, masalah finansial ini juga sangat penting. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ingat. Karena kenapa? Barang-barang kita gampangin aja kan. Bahkan kadang kita dengar dari bank apa, ternyata sampai pelaksanaannya ternyata nggak gampang. Nah, ini yang harus hati-hati. Termasuk Australia, saya dengar sekarang, dia tidak memberikan kredit. Jadi kreditnya harus melalui, kalau nggak salah, melalui Singapura. Kurang lebih itu sih 3 poin, Pak Aseng. Semoga REB makin berkembang, teman-teman broker juga makin berkembang. Sukses semuanya buat Anda, sukses buat REB. Dan saya salam buat kita semua, salam sukses, salam closing, dan semoga kita cepat bangkit. Makasih, selamat sore. Ini sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mengundang Pak Ketum nih untuk memberikan kata penutup. Pak Ketum kita, Pak Lukas. Ya, selamat sore semua. Ini sore, baru sampai di rumah. Terima kasih semua ya buat hostnya Pak Margo, buat juga moderatornya Pak Aseng 818, narasumbernya Pak Ori dan juga Pak Jaya. Luar biasa sekali. Saya ikutin sepanjang perjalanan dari kawasan Serpong sampai dengan ke Kelapa Gading ya. Terima kasih semua. Dan tentunya kenapa kita bikin topik ini ya, cukup banyak sebenarnya pers ya, teman-teman wartawan, teman-teman developer dan teman-teman broker itu mempertanyakan ya, apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini, bagaimana kondisi properti. Saya berharap dengan adanya acara-acara seperti ini tuh bisa menjawab. Kayak seperti kemarin kita bikin juga satu talk show juga tentang tentang kondisi properti after COVID dan lain sebagainya ya. Ikuti terus acara-acara
talk show-nya RAB secara online dan tentunya akan memberikan pembelajaran buat kita semua ya. Pesan saya buat kita semua ya, jaga kesehatan ya, tetap semangat dan keep produktif ya. RAB dari kita, oleh kita, untuk semua. Terima kasih Pak Ketum. Sebelum saya tutup, saya juga di sini kesempatan menghimbau ini. Mungkin barangkali ada peserta yang belum bergabung dengan RAB, ya ayo cepatlah kita bergabung sama-sama supaya industri properti ini, brokernya jadi lebih baik. Di dalam satu wadah yang sama-sama memikirkan untuk suksesnya RAB-nya. Ya. Terus terima kasih juga para narasumber, Pak Ori dan Pak Hence. Pak Hence masih ada, Pak Hence. Kemudian Pak Jaya yang luar biasa ini, ganteng, muda, pengalaman luar negerinya luar biasa ya. Terus dari pembicaraan awal tadi pagi, saya melihat ada beberapa kesimpulan yang saya lihat. Bahwa kalau kita menangani properti primary atau secondary, jangan luput dari masalah legalitas, hukum, penting banget itu ya. Kalau kita abaikan, risikonya tentunya dari kita sendiri. Kemudian dari bank juga, dari Pak Hence saya lihat tadi, adalah meskipun dalam kondisi sedemikian rupa, masih ada peluang bisnisnya. Ya, bank yang punya masalah dengan NPL aja, dia melihat bahwa ini ada peluang bisnis yang luar biasa. Tentunya kita tetap semangat ya. Terus Pak Jaya untuk luar negeri, udah didetailing semua itu masalah syarat-syarat apa yang harus kita lihat ya. Terus supaya kerjasama. Yang satu kata yang saya pegang sangat itu adalah keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan jangan lupa 818 itu keseimbangan. 8 kiri dan 8 kanan ya. Oke. Promosi. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore semua teman-teman broker.